bersama Kaligangga YouTube channel. Today we have very interesting topic. Okay, maybe you thinking what kind of topic? Thinking, pikiran. Ya, berarti kalian berpikir sekarang topik apa, Ama? Oke, kita akan membahas tentang bagaimana meditasi mempengaruhi gelombang otak kita. Seperti kita ketahui, semua hal yang terjadi pada diri seseorang, apakah itu positif ataupun negatif, itu adalah karena pikiran. Seorang ahli, seorang profesor sudah mengatakan 70% yang terjadi di dalam kehidupan seorang manusia adalah karena pikiran. Tapi kalau menurut Ama, bukan 70%, tapi lebih daripada 70%. Bahkan mungkin itu 80 atau 90% terjadi karena pikiran kita. Dan sekali lagi, sang ahli mengatakan sayangnya 70% orang itu lebih berpikiran negatif. Why? Why is like that, Ama? How come? Oke, kita akan membahas pertama tentang gelombang. Kita mulai dengan gelombang delta. Kita ketahui gelombang delta itu adalah gelombang terendah di dalam otak seorang manusia dan dia mengeluarkan hormon anti-aging. Jadi ketika kita mempergunakan gelombang delta, maka hormon anti-aging itu akan secara otomatis keluar, ya, dan mempengaruhi seluruh organ di tubuh kita. Kemudian kedua adalah gelombang theta. Theta adalah gelombang yang ketika kita mengerjakan sesuatu di dalam kondisi atau di bawah kesadaran kita, atau juga bisa kita bilang setengah mengantuk. Jadi kadang-kadang kita melakukan sesuatu di luar kesadaran kita, kita setengah mengantuk. Nah, itulah gelombang theta. Itu terjadi ketika seseorang dihipnotis atau sedang tidur, ya, sedang tidur kan kita sering mendengar ada orang yang mengigau atau berbicara apa yang dia mimpi, ya, itu kemudian dalam kondisi trans, bisa kita juga sebut dalam kondisi meditasi. Cuma kalau dalam kondisi meditasi itu sudah bisa kita kendalikan, tapi di dalam kondisi trans kita tidak bisa mengendalikan. Kemudian gelombang ketiga itu adalah alfa. Alfa adalah gelombang yang sangat rileks. Ketika kita merasakan kesantaian yang luar biasa, kita rileks, ya. Jadi ketika kita mendengarkan musik yang menenangkan pikiran kita, kita merasakan sangat-sangat santai. Ketika kita melakukan relaksasi atau kita mungkin sekarang sedang berada di suatu tempat yang indah, sangat dekat dengan alam, kita mendengarkan kicauan burung di hawa pegunungan, atau ketika kita duduk merenung di tepi pantai sambil mendengarkan suara ombak. Posisi ini adalah posisi yang sangat-sangat bagus karena kita santai dan sangat rileks. Kemudian gelombang keempat. Gelombang keempat ini adalah beta. Beta adalah gelombang ketika kita berpikir keras, dan beta juga itu membantu kita untuk fokus pada sesuatu. Gelombang beta adalah pemikiran yang bernada logika, atau seorang yang logik dia akan mempergunakan gelombang beta. Sayangnya kebanyakan orang di dunia ini mempergunakan gelombang beta, dan itulah yang mengakibatkan mereka sering negative thinking. Oke, Ama akan menjelaskan bagaimana gelombang beta ini bekerja. Contohnya, sekarang you mau jadi apa? Misalnya sekarang you punya umur 25 tahun terus ingin menjadi seorang bintang film. Ini contoh. Tiba-tiba ada yang mengatakan 25 tahun, 25, then you want to be movie star. Oh, how come? 17 years. That is you can starting to be actress, not 25. Jadi secara otomatis di pemikiran orang yang mendengarkan gitu, oh iya, sekarang saya 25 tahun, tahun depan saya 26. 5 tahun lagi saya 30. Oh, sudah tidak mungkin saya menjadi seorang artis. Ini contoh, ya, ini cuma contoh. Dan dia menanamkan pikiran itu, kemudian pikiran itu bekerja
di bawah kekuatan sadar kita, sehingga kemanapun dia pergi casting dia tidak diterima. Dan orang juga akan menganggap dia sudah tua, padahal umurnya baru 25 loh. Kenapa orang menganggap dia sudah tua? Karena dia sudah menanamkan pemikiran seperti itu dan dia mensugesti sehingga law of attraction bekerja dan dia akan ketemu sama orang-orang yang mempunyai prinsip seperti itu. Padahal itu sebenarnya prinsip yang salah, tapi dia sendiri yang melakukan menanamkan di dalam pikiran. Itulah bahayanya beta kalau kita tidak tahu mempergunakannya. Dan beta itu juga mengeluarkan hormon kortisol. Jadi kalau hormon kortisol itu sudah keluar, karena kita sudah mulai merasa saya tidak mungkin begini, saya tidak mungkin begitu, otomatis kita menjadi sangat-sangat cemas. Dari cemas menjadi amarah, dari amarah kita terjadi gangguan mental maupun gangguan fisik di dalam diri kita ya. Jadi kita bisa kena penyakit darah tinggi, stroke, juga kita bisa depresi atau stres, segala macam akan terjadi karena diri ini jadi berkecamuk itu. Tapi tetap juga kita membutuhkan gelombang beta untuk fokus, karena apapun yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, kita harus fokus pada pekerjaan itu. Kalau kita sama sekali tidak mempergunakan gelombang beta, ya berarti kita nggak bisa kerja juga, nggak bisa fokus. Nah, kemudian yang terakhir gelombang gamma. Nah, gelombang gamma ini gelombang yang ekstrim. Jadi ini gelombang yang selalu memberikan rasa iri kita. Ekstrim benar-benar. Jadi kita selalu merasa bersaing. Oh, saya mau seperti dia, tapi saya mesti lebih daripada dia. Saya harus sukses melebihi si A. Kemudian karena si A ini sukses, saya benci sama dia. Karena saya tidak seperti dia, tapi saya harus lebih seperti dia. Nah, kemudian timbul perasaan persaingan. Itu kadang-kadang bisa membuat Anda sukses. Tapi sayang sekali, itu bisa juga membuat penyakit di dalam diri Anda. Karena kalau Anda tidak berhasil, karena rasa iri itu akan membakar diri kita sendiri ya. Secara otomatis kalau kita merasa iri, kita terbakar cemburu, ya otomatis di saat itu juga menjadi penyakit lagi untuk diri kita. Jadi kalau gelombang gamma ini untuk kita yang bermeditasi tidak pergunakan. Kami tidak mempergunakan gelombang gamma sama sekali. Karena kami menganggap persaingan itu adalah persaingan apapun itu tidak sehat. Kecuali kalau kita bertanding ya otomatis kita harus menang. Tapi bukan berarti bahwa selalu kita berpikir menjatuhkan seseorang. No. Kita bisa bertanding secara sehat. Itu yang kita bilang bersaing secara sehat, tapi tidak keterlaluan. Karena bagi Ama sendiri ya, bagi pribadi saya, kalau saya melihat seseorang lebih dari saya mengagumi ya. Aku mengagumi orang itu. Kenapa dia bisa cantik di usia begini? Kenapa dia bisa kaya? Of course, kita ambil ilmunya, kita pelajari ilmunya tanpa mengharapkan dia jatuh. Kalau bisa dia menjadi lebih jaya dan kita pun bisa jaya. Nah, itu adalah sesuatu yang sehat, pemikiran yang sehat. Nah, di sini kita sudah mendefinisikan gelombang otak kita. Nah, ketika kita bermeditasi, maka gelombang-gelombang otak ya, gelombang-gelombang di dalam otak itu akan bekerja dengan seimbang. Ya, kita melakukan pertama pernafasan berirama. Kalau kita melakukan pernafasan berirama, kita menghirup banyak oksigen. Nah, dengan kita menghirup banyak oksigen dan kemudian kita mengeluarkan toksit atau racun dari dalam tubuh kita, secara otomatis kita bisa berpikir yang lebih jernih. Kemudian kita berada di bawah kesantaian atau rilaks ya, kita menjadi sangat rilaks ya ketika kita bermeditasi. Batin, jiwa menjadi sangat-sangat tenang. Secara otomatis pada saat itu delta akan bekerja ya. Theta juga akan bekerja, tapi theta juga tidak akan membuat, karena kalau kebanyakan gelombang theta kita bisa menjadi malas kan. Theta itu bekerja secukupnya. Kemudian otomatis alfa juga bekerja, dan pada saat kita meditasi mungkin kita fokus pada satu titik, beta juga bekerja, tapi itu bisa kita kendalikan. Secara otomatis kita mengendalikan pikiran. Jadi jangan salah seperti yang dikatakan,
dalam kitab-kitab suci atau sastra bahwa kita harus mengendalikan indera kita. Indera kita itu adalah pemikiran kita. Jadi gelombang-gelombang otak ini kalau dia sudah bekerja sama, dia bisa seiring sejalan. Kalau kita sekarang lihat orang berdansa atau orang menari, ada 5 orang menari. Nah, mereka menari dengan ritme yang bersamaan, irama yang bersamaan, indah kan tariannya. Tapi kalau satu ritmenya kemana, yang satu kemana, ya otomatis orang yang nonton aja juga bilang, oke, better I go home, I don't want to watching your dance, is not good. Demikian juga kalau kita menyanyi sama kan, kita harus seritme. Berarti penyanyi dan pemusik harus selalu bekerja sama yang baik. Demikian juga dengan gelombang-gelombang otak kita. Gelombang otak kita harus bekerja seimbang, seirama, sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan ya. Jadi secara otomatis kita mendengarkan musik ya. Kemudian musik meditasi atau mungkin musik alam, kita berada di alam. Kemudian kita melakukan pernafasan berirama. Kemudian kita menghirup udara segar ya. Batin kita tenang, tentram, dan kita fokus pada satu titik. Fokus pada mata ketiga, kita mendapatkan kedamaian lahir batin. Jadi secara otomatis itulah cara bekerja 5 gelombang ini ketika kita bermeditasi. Meditasi itu sangat bagus. Kundalini pun sangat bagus. Kenapa? Karena dengan meditasi Kundalini kita otomatis dapat menyelaraskan antara pemikiran, tubuh, jiwa, dan bersatu kembali kepada Sang Alam Semesta atau Sang Maha Kuasa. Oke, inilah yang bisa Ama jelaskan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan di komen. Thank you for watching my lovely sweetheart. You are all my sweetheart. Namaste.